Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil 5 second test dan heuristic evaluation pada aplikasi Signal. Agar mudah diikuti, presentasi ini akan dimulai dari pendahuluan, penjelasan setiap user, temuan evaluasi hingga penutup. Next. Presentasi ini dikerjakan bersama saya, Syakira Naila, lalu ada M. Fatir Siddiq, ada Korin Alamin, Rahmat Hidayat, dan Irzaz Izrinas. Next. Sekarang hampir semua layanan publik sudah digital. Contoh, pesan makanan lewat aplikasi, bayar listrik atau pulsa pakai HP, semua serba cepat. Begitu juga Samsat. Biasanya kita harus antri lama hanya untuk bayar pajak kendaraan. Nah, Signal hadir sebagai solusi. Dengan aplikasi Signal ini, kita bisa bayar pajak kendaraan, perpanjang STNK, bahkan cek data kendaraan cukup lewat HP. Jadi, hemat waktu dan tenaga. Next. Yang pertama itu ada pengunjung, yaitu masyarakat umum. Mereka ingin aplikasi yang simple, jelas, dan langsung bisa dipakai. Contohnya, seperti kita buka aplikasi e-wallet, kalau tampilannya ribet, orang malas pakai. Jadi, Signal ini hadir harus bisa sesederhana itu. Next. Lalu ada Satpam. Satpam biasanya mengatur antrean. Kalau banyak layanan pindah ke online, antrean jadi berkurang. Kerja Satpam juga lebih ringan. Selanjutnya ada petugas loket. Mereka terbantu karena data sudah terekam digital. Bayangkan kalau sebelumnya harus cek manual. Sekarang tinggal lihat di aplikasi, proses juga jadi jauh lebih cepat. Next. Yang terakhir ada user penjual rujak. Menariknya, penjual rujak ini ada di sekitar kantor Samsat. Kalau dulu orang ramai antri di Samsat, otomatis penjual rujak ikut ramai membelinya. Tapi karena sekarang banyak urusan pindah ke HP, interaksi itu berkurang. Artinya, digitalisasi bukan hanya berdampak pada pengguna langsung, tapi juga ke lingkungan sekitar. Next. Selanjutnya ada rangkuman temuan yang akan dijelaskan oleh teman saya Irzaz Izrinas. Yang pertama, prinsip yang dilanggar yaitu feedback. Jadi aspek masalahnya di sini tuh, dia di sini nggak ada indikator loadingnya. Jadi solusinya tambah indikator loading, biar pengguna tuh tahu kalau aplikasinya sedang memuat. Yang kedua, prinsip yang dilanggar itu konsistensi. Aspek masalahnya itu di sini dia penjelasannya terlalu panjang. Jadi solusinya itu gunakan kalimat yang lebih sederhana, misalnya kayak bayar pajak dan sahkan STNK secara online dengan mudah. Kemudian yang ketiga, prinsip yang dilanggar yaitu mapping. Aspek masalahnya itu dia navigasinya di sini tuh hanya titik, sehingga bagi pengguna yang baru tuh mungkin bingung dia cara berpindah halamannya. Jadi solusinya itu tambah tombol next atau skip, biar lebih mudah dipahami. Dah next. Kemudian yang keempat, prinsip yang dilanggar itu dia konseptual model. Aspek masalahnya tuh ilustrasi polisi di sini tuh dia dapat memberi kesan negatif karena di sini dia bawa borgol. Jadi solusinya itu ganti ilustrasinya pakai ikon gembok atau fingerprint agar lebih relevan sama keamanan digital. Kemudian yang kelima, prinsip yang dilanggar itu konseptual model juga. Aspek masalahnya tuh ilustrasi polisi memegang ponsel ini dia kurang tepat. Jadi solusinya itu ganti dengan ikon stempel atau cap legal. Kemudian yang kelima, prinsip yang dilanggar itu dia konsistensi. Aspek masalahnya itu dia di sini ada salah tulis kata yang seharusnya masukkan tapi dibuat masukan. Jadi solusinya itu gunakan bahasa Indonesia yang benar. Oke, selanjutnya ini ada visibility di halaman yang ke-7. Masalahnya di sini adalah tombol verifikasi kurang menonjol. Jadi orang bisa ragu harus klik yang mana. Solusinya itu bikin tombol ini lebih jelas dengan warna yang kontras dan posisi yang pas, biar mata langsung tertuju ke sana. Lalu yang ke-8, ini masalahnya ada di bagian mapping.
Dari sini, contoh benar dan salah belum jelas hubungannya dengan penjelasan. Akhirnya orang bisa salah paham. Nah, solusinya itu kita taruh tulisan benar salah tepat di bawah gambarnya, plus kasih tanda centang dan silang biar makin mudah dipahami. Lalu yang ke-9, itu masalahnya ada di visibility, teks panduan fotonya ada di bawah, kecil, dan gampang kelewat. Padahal itu tuh paling penting gitu. Solusinya pindahin teks ke tengah layar atau tambahin kotak panduan biar jelas terlihat pas orang mau foto. Next. Lalu yang ke-10, ini masalahnya ada pada constraints. Di tahap ini, aplikasi masih membolehkan foto buram untuk dipakai. Itu bisa bikin gagal di tahap berikutnya. Solusinya, tombol pakai foto itu baru aktif kalau fotonya jelas. Kalau enggak, ya otomatis disuruh ulangi foto. Lalu yang ke-11 itu masanya ada pada mapping, sama seperti yang tadi, foto contoh benar dan salah di sini kurang jelas keterangannya, orang bisa bingung kenapa salah. Nah, kita kasih tulisan singkat tepat di bawah foto, misalnya wajah jelas tanpa kacamata untuk benar dan wajah blur salah posisi untuk salah. Terus yang ke-12 itu masalahnya design for error. Pas selfie itu instruksi ada di atas, itu kecil dan pesan errornya cuma bermerah yang bikin bingung. Nah, solusinya itu kita tulis instruksi di dekat lingkar wajah, pakai lingkaran yang berubah warna kalau posisi pas, dan kalau error kasih arahan jelas, misalnya cari tempat yang lebih terang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dayat. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke dalam setelah kita melihat 5 second test, di sini prinsipnya itu ada di constraints yang dimana di sini tidak ada penolakan atau tanda kalau misalkan foto itu buram atau blur atau foto itu kurang jelas. Nah, solusinya itu bisa kita tambahkan pemberitahuan kalau foto tersebut tidak jelas. Selanjutnya masuk ke dalam verifikasi yang dimana di verifikasi ini ada prinsip yang melanggar mapping, di mana mapping ini teks yang dilanjut ini tidak menjelaskan tujuan dari berikutnya sehingga membuat user itu kebingungan untuk selanjutnya itu bakal ada tampilan apa. Nah, solusinya itu kita bisa tambahkan penjelasan tujuan berikutnya di bawah atau di bagian sampingnya. Selanjutnya itu ada kode OTP yang dimana ini melanggar prinsip use real word and user knowledge yang dimana di sini ada teks please wait kurang familiar bagi user awam, dimana kita bisa melihat bahwa pengguna aplikasi Signal ini bukan pengguna aplikasi Signal ini berbagai kalangan, jadi masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu arti dari please wait. Solusinya itu kita bisa mengganti menjadi bahasa Indonesia yang lebih familiar dari masyarakat Indonesia, yaitu mohon tunggu. Selanjutnya itu ada verifikasi OTP, di mana di halaman ini di verifikasi OTP ditambahkan bahwa kembali ke beranda. Ini melanggar constraints yang dimana tambahan notifikasi OTP itu hanya berupa angka dan tidak jelas. Solusinya itu bisa kita tambahkan notifikasi OTP itu salah dan usernya dipersilakan untuk mencoba lagi. Selanjutnya ada cek email Anda untuk aktivitasi. Yang dimana di sini kita prinsip masalahnya itu ada di konsistensi dan standar. Yang dimana masalahnya itu icon OK ini hanya tertulis di aktivitas email. Jadi bisa kita tambahkan solusinya itu untuk supaya user tidak bingung. Nah, jadi maksudnya ini di tampilan ini kalau icon OK itu hanya tulisan, sedangkan di halaman lain itu di email ini tulisannya itu beda, aktivasi email. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam email verifikasi yang dimana prinsip yang melanggar itu simplify text struktur.
yang dimana di sini halaman masalahnya itu halaman aktivasi email menampilkan banyak ikon seperti email, beranda, dan transaksi. Padahal tugas utama hanyalah untuk mengaktifasi email si user. Solusinya itu kita cukup menambahkan ikon aktivasi email yang besar supaya user itu tidak kebingungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatir. Baik, dan berikan terkait halaman utama atau halaman beranda pada aplikasi Samsat, yang dimana ini itu adalah use real word and user knowledge, yang dimana di sini ada tulisan ETBKTP dan EKD, yang kemungkinan dua hal ini masih sangat awam masih sangat membingungkan atau kebanyakan orang yang tidak mengetahui apa hal ini. Yang mana solusinya tuh seharusnya menggunakan istilah yang lebih familiar seperti bukti pajak digital, atau yang kata-kata lainnya yang membuat user itu tidak kebingungan. Terus yang kedua tuh pada saat scroll di bawahnya, dimana ini terdapat perincian langgar tuh simplify task, yang dimana ini bisa membingungkan karena aplikasi eh, pajak kendaraan seharusnya lebih fokus ke pelayanan mereka, apalagi di halaman utama. Jadi yang membuat pelanggan atau user ini bingung gitu. Terus untuk solusinya ini bisa difokuskan ke layanan mereka. Kalaupun ingin ditaruh berita, maka cukup dikecilkan saja seperti itu. Kemudian slide selanjutnya yaitu pada slide email verification. Jadi di email verification ini prinsip yang dilanggar itu adalah visibility, yang dimana sistem hanya memberi pesan tapi tidak menyediakan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pengguna aplikasi. Seharusnya ataupun solusi mereka dapat menambahkan arah untuk keluar ataupun langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pengguna aplikasi tersebut. Next. Next. Kemudian untuk selanjutnya yaitu halaman riwayat transaksi. Yang pertama ini riwayat transaksi yang sedang diproses, di mana halaman ini melanggar prinsip visibility atau visible. Yang halaman ini tidak menunjukkan bahwa transaksi sedang loading ataupun emang transaksinya yang tidak ada. Dan mana solusinya ini seharusnya di tengah ini ditetapkan transaksi belum ada ataupun tidak ada gitu. Ataupun nge-lag, maka dia menempatkan logo loading atau logo sedang loading gitu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Karin Alamin. Baik, jadi pada halaman riwayat transaksi ini kan ada tulisan kadaluarsa. Nah, prinsip yang dilanggar itu yaitu di sini kemungkinan salah penulisan karena yang prinsip yang dilanggar itu visibility. Aspek permasalahan yang diangkat itu adalah pada halaman ini pada halaman kadaluarsa terlihat kosong tanpa keterangan. Jadi mengakibatkan pengguna itu bingung apa isi dari halaman ini. Jadi solusi yang ditambahkan itu adalah tambahkan tag yang familiar seperti tidak ada transaksi kadaluarsa saat ini. Kemudian di selanjutnya ada di apa riwayat transaksi yaitu selesai, yang dimana sama juga kayak sebelumnya halaman prinsip nilai itu visibility, aspek permasalahan halamannya kosong tidak ada menunjukkan bahwa transaksi selesai. Jadi para pengguna ini juga akan bingung mengapa kosong ataupun transaksi tidak ada gitu. Jadi solusinya itu tambahkan teks yang familiar. Seperti yang kita tahu, banyak orang pengguna tahu itu adalah seperti tidak ada transaksi selesai saat ini. Kemudian pada ini prinsip yang dilanggar itu simplify test, yaitu aspek permasalahannya informasi kontak disampaikan sebagai teks, tidak bisa langsung diklik karena itu akan membuatkan
Solusinya adalah buat link aktif agar mudah pengguna. Karena jika orang pengguna menekan menekan link web atau link email, dia akan langsung ke web tersebut. Kemudian di visibility selanjutnya di profil, yang mana prinsip yang dilakukan itu visibility. Aspek permasalahan yang diangkat adalah tampilan tombol keluar terlalu kecil sehingga kurang terlihat oleh pengguna gitu. Solusinya adalah perbesar tombol sehingga kelihatan. Kemudian di sini di prinsip negara adalah mapping, yang dimana aspek permasalahan itu tidak ada tombol membatalkan pendaftaran. Jadi solusinya itu tambahkan opsi batal atau ikon silang. Next. Kemudian di sini ada di halaman tambah tekanan motor, prinsip yang dilanggar itu yaitu visibility, yang mana permasalahannya itu teks status upload terlalu kecil, yang mana mungkin pengguna orang tua ataupun orang yang kurang penglihatan maka kurang terlihat lah. Jadi solusinya itu tambahkan indikator ikon centang hijau atau boleh sesuaikan ke warna aplikasi sinyal. Misal kayak ini biru kan. Nah, gitu lebih kurang begitu. Kemudian di sini juga ada prinsip yang dilanggar yaitu standardize, yang mana aspek permasalahan itu ukuran foto KTP. Jadi pada foto kita ketika kita upload KTP itu tidak langsung terformat menjadi landscape. Uh, jadi solusinya itu buat fitur crop supaya menjadi bentuk landscape. Ya, kita sesuaikan dengan bentuk KTP gitu. Next. Nah, di sini ada dokumen meditasi pengerjaan kami, pengerjaan kelompok yang mana kami membuatnya bersama-sama. Next. Kemudian ini kita skip aja karena kan ini Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.